Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali dengan Blessed to be a Blessing, channel YouTube yang bertujuan untuk menjadi berkat bagi kita semua. Channel YouTube ini, Blessed to be a Blessing, membahas tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa mengerti dan memahami dengan benar. Dan ketika kita mengerti, memahami dengan benar, maka akan menghasilkan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, dan itu juga akan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang benar bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tema yang penting di dalam Alkitab, yaitu mengenai penebusan. Ada satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan bagi kita semua, itu terambil di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mencoba mengerti dan memahami tentang penebusan, ada dua kata yang dipakai dalam istilah penebusan, yaitu yang pertama atonement, kemudian yang kedua redemption. Pemahaman yang sederhana tentang dua istilah ini saya ingin bagikan bagi kita semua. The atonement for sin offered by Christ on Calvary was universal, but redemption is limited to those that accept the condition as specified in the scripture. Christ died for all, but as a fact, only they that believe are saved. The atonement is God's provision for the salvation of the world. Redemption of the sinner is the object God has in view. Artinya bahwa penebusan dosa atau disebut dengan atonement yang ditawarkan oleh Kristus di Kalvari itu bersifat universal. Tetapi berbicara tentang redemption, itu terbatas pada mereka yang menerima persyaratan sebagaimana yang ditentukan atau dicatat di dalam Alkitab. Artinya bahwa Kristus mati untuk semua orang, itu atonement. Tetapi sebagai fakta atau kenyataannya bahwa hanya mereka yang percaya yang diselamatkan melalui redemption atau penebusan darah Kristus. Dan penebusan orang berdosa adalah objek yang telah direncanakan oleh Allah sebelumnya. Secara biblikal kita melihat istilah kata yang dipakai dalam Perjanjian Lama di dalam Keluaran pasal 29 ayat 36 memakai kata kaparah dalam kata Ibrani yang berarti atonement atau pengganti atau propisiasi atau pendamaian, atau juga disebut dengan penebusan. Kita membaca dalam Keluaran pasal 29 ayat 36, dikatakan di sana, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian. Dia menggunakan istilah kapar. Baginya haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Dalam Imamat pasal 16 ayat yang ke-30 juga dikatakan di sana, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang istilah penebusan atau tebusan, atau bisa disebut dengan atonement atau redemption, dalam kata benda itu disebut dengan cover atau tebusan, atau juga bisa digunakan
dalam artian untuk membayar denda atau sebagai uang pendamaian. Nah, dalam kata Ibrani, kata kapara ini itu berasal dari satu kata kerja yang disebut dengan menebus, atau juga diberikan pengertian menutup, dalam artian juga untuk menutupi. Dengan demikian, kita dapat memahami istilah kapara yang dalam bahasa Yunani-nya digunakan dalam perjanjian baru itu, hilasmos, memiliki pengertian yang sama, yang memiliki kata dasar yang bermakna yaitu tutup atau menutupi. Nah, Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika dalam perjanjian lama kita terus akan melihat dan menemukan bahwa ada begitu banyak ritual, korban-korban penghapusan dosa, kita mendapati penggenapannya dalam perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Karena itu istilah Ibrani yang digunakan kapara atau hilasmos dalam konteks Yunani, yaitu berbicara tentang menutupi atau pendamaian dari dosa manusia di dalam dunia ini. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dikatakan di sana, dan ia adalah pendamaian, menggunakan istilah hilasmos, sama juga katanya dengan kapara, untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ketika kita memperhatikan kata ia sendiri merupakan kata ganti orang yang bersifat sangat menegaskan di situ, yaitu dia yang menjadi pendamai atau kapara atau hilasmos. Inilah dasar dari tindakannya menjadi pengantara, dan sekalipun ia menjadi pengantara hanya untuk orang-orang yang percaya, pendamaian bagi semua orang secara universal disediakan, atau bisa bersifat unlimited, tidak terbatas bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan. Satu teks firman Tuhan lagi ingin saya bagikan, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10, berhubungan dengan istilah kapara dalam teks Ibrani, kemudian hilasmos dalam kata Yunani, mengandung arti pendamaian atau berarti juga pelunasan. Dan ini hanya dibagi dalam 2 kali dipakai dalam perjanjian baru. Yang pertama di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, dan yang kedua 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Nah, artinya bahwa ketika kita berbicara tentang penebusan, kita harus melihat ada 2 istilah yang dipakai, atonement, kemudian redemption. Atonement artinya Allah menyediakan penebusan melalui Kristus secara universal, tetapi itu efektif kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah mencurahkan darahnya, maka mereka akan menerima redemption atau penebusan darah Kristus. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membahas bersama tentang istilah penebusan menurut konteks perjanjian lama dan juga konteks perjanjian baru yang memiliki makna yang sama, yaitu menebus, pendamaian, atau juga bisa disebut dengan menutupi. Dalam teks Alkitab yang kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Istilah ditebus di sini menggunakan istilah redeem. Dalam pengertian ditebus artinya to release on receipt of ransom. Yang kedua, to redeem liberty by payment of ransom. Dan yang pengertian yang ketiga yaitu to deliver from evil of every kind, internal and external. Artinya bahwa ketika kita ditebus atau mengalami redemption itu, maka kita dilepaskan dari perbudakan. Ketika kita berbicara tentang penebusan, itu sangat berkaitan erat dengan perbudakan. Dalam konteks perjanjian lama, ada begitu banyak budak. Ketika ada orang ingin menebus, dia harus membayar, melunasi kepada pemilik budak itu. Maka ketika dia
menebus atau membayar budak itu, maka budak itu dia bisa mengalami pembebasan. Artinya tidak terikat lagi oleh perbudakan. Ketika kita telah ditebus oleh darah Kristus, maka artinya bahwa dikatakan redemption itu menjelaskan bahwa telah dibayar lunas atau telah dilunasi atau semuanya telah selesai. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penebusan Kristus di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya bagi kita semuanya. Istilah kamu telah ditebus atau redemption ini, dia menggunakan satu bentuk auris indikatif aktif. Nah, auris indikatif ini, istilah auris artinya sesuatu yang telah terjadi dalam bentuk lambang. Artinya penebusan Kristus itu sudah terjadi di dalam hidup kita. Ya, dia sudah menderita, kemudian disalibkan, dan dia sudah mati, darahnya sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Dia sebagai orang yang beriman, percaya akan peristiwa atau historis yang sudah terjadi. Auris menjelaskan itu sudah terjadi atau telah terjadi. Kata redemption ini menggunakan auris indikatif aktif. Saudara, istilah indikatif itu artinya ini benar-benar terjadi atau sudah terjadi, menyatakan sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Dan ini merupakan sejarah atau histori yang benar-benar terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dengan menjelaskan auris indikatif bahwa pengorbanan Kristus, penebusan Kristus di atas kayu salib itu sudah terjadi dan itu benar-benar terjadi. Itu sesuatu yang membuktikan bahwa Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dengan istilah pasif, auris indikatif pasif. Pasif artinya bahwa kita tidak ada andil di dalamnya. Kita tidak bisa secara aktif untuk kita menebus diri kita sendiri, tidak. Tetapi kita hanya pasif, yang menebus itu adalah Kristus. Karena saudara, Kristus lah yang secara aktif dia mencurahkan darahnya dan mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa dosa memperbudak atau memperhamba orang yang melakukannya. Dan sesungguhnya penebusan adalah inti pemahaman Kristen mengenai keselamatan itu sendiri. Saudara, saya akan baca satu pandangan dari Pulpit Commentary. Dikatakan bahwa istilah penebusan biasa dipakai dalam konteks perbudakan, yaitu dengan membeli budak atau pembelian perbudakan. Ketika budak itu ditebus, maka dia dibebaskan dari ikatan perbudakan dan menjadi orang merdeka. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa memperbudak orang yang melakukannya. Ketidakmampuan untuk membuang dosa itu menunjukkan bahwa dia diperbudak oleh dosanya. Dan manusia tidak bisa membuang dosanya sendiri atau dosa orang lain. Ketidakmampuan inilah maka manusia membutuhkan sang penebus. Artinya begini saudara, manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Karena dia tidak punya kemampuan untuk itu. Dia tidak punya kuasa untuk bisa menebus dirinya sendiri. Bahkan dia juga tidak bisa memiliki kuasa untuk menebus orang lain. Ini berbicara dalam konteks dosa, dalam konteks pengampunan. Dan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan manusia untuk dia menebus dirinya, maka dia membutuhkan seorang penebus. Dan itulah Yesus Kristus. Hanya Yesus saja satu-satunya yang bisa menebus dosa manusia. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada metode apapun juga untuk manusia ditebus, kecuali hanya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, melalui pencurahan darahnya untuk menebus dosa manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa menyombongkan diri. Hanya melalui darah Kristus kita diampuni. Hal berikutnya, kita ditebus dari apa?
Kita ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara hidup yang sia-sia atau cara hidup kita yang tidak ada artinya menjelaskan bahwa kehidupan manusia adalah berdosa. Dan kata sia-sia ini menunjukkan kehidupan yang berdosa itu adalah kosong dan sia-sia. Kita bandingkan dengan kitab Pengkhotbah yang berulang-ulang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, seorang komentari Adam Clark, dia memberikan satu tanggapan bahwa hidup yang sia-sia itu adalah tingkah laku yang kosong, tingkah laku yang bodoh dan tidak berguna, penuh dengan harapan sia-sia, penuh dengan rasa takut yang sia-sia dan keinginan yang sia-sia. Bahkan Calvin berpendapat, dia mengatakan bahwa supaya kita tahu bahwa seluruh hidup manusia sampai pada titik bertobat kepada Kristus merupakan hidup yang membinasakan, hidup yang menghancurkan. Artinya bahwa sebelum manusia itu bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, itu adalah hidup yang sia-sia. Tetapi setelah atau ketika pada titik pertobatan kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mengalami penebusan itu, kita mengalami pendamaian itu, maka dikatakan bahwa hidup kita tidak sia-sia, tapi hidup yang penuh dengan arti, hidup yang penuh dengan makna. Karena apa? Karena penebusan Kristus itulah yang membuat hidup kita ini berarti dan bermakna. Baik saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ditebus dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang kosong, harapan yang kosong, yang diwarisi dari siapa? Dikatakan oleh Petrus, diwarisi dari nenek moyang. Petrus menuliskan surat ini kepada orang Yahudi Kristen. Lalu mengapa ia mengatakan bahwa mereka mewarisi cara hidup yang sia-sia dari nenek moyang mereka? Itu karena Petrus melihat kehidupan mereka terpisah dari Kristus. Artinya saudara, ketika hidup kita terpisah dari Kristus, ketika hidup kita jauh dari Kristus, ketika kita belum mengalami redemption itu, maka hidup kita adalah sia-sia. Maka hidup kita adalah hidup yang tidak penuh dengan arti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya penebusan Kristus, redeeming itu menjadi efektif dan berguna bagi kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Tidak kompromi dengan dosa. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Tuhan menyediakan atonement, penebusan. Tetapi untuk efektifnya penebusan itu, ada darah Kristus yang tercurah. Dan ketika kita percaya kepada Dia yang sudah menebus dosa kita, yang sudah darahnya tercurah di atas kayu salib, dengan hati, dengan pikiran, kita mengaku, kita percaya, maka kita mengalami redemption yang daripada Tuhan. Hal berikutnya sangat menarik saudara. Dalam 1 Petrus ini dikatakan bahwa kita bukan ditebus dengan barang yang fana. Kemudian bukan juga dengan perak atau emas. Melainkan dikatakan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Saudara, ini menjelaskan bahwa darah atau pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Apa yang bernilai di dalam dunia ini? Emas, perak, apa yang berharga di dalam dunia ini? Harta, kekayaan, itu tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Karena dosa tidak bisa ditebus dengan emas, dengan perak, dengan permata, dengan kekayaan, tidak bisa. Bahkan seisi dunia ini pun tidak bisa menebus dosa manusia. Karena itu manusia membutuhkan darah Kristus untuk menebus kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menebus kita dari dosa. Hanya oleh darah dan pengorbanan Kristus. Ini juga menunjukkan bahwa Kristus merupakan penggenapan dari tipe domba korban dalam perjanjian lama, khususnya domba Paskah. Saudara, dalam perjanjian lama,
domba Paskah maupun korban harus tidak bercela dan tidak bercacat. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 5, Imamat 3 ayat 1-6, Imamat 22 ayat 19 sampai 25, bahkan di kitab Bilangan pasal 28 ayat 3 dan lain sebagainya. Kristus sesuai dengan penggenapan tipe ini karena ia memang suci, dia murni, dia tidak berdosa, dia tidak melakukan kesalahan, dia kudus karena dia Allah yang kudus. Dan dalam teks ini mengapa Petrus memberikan alasan bahwa orang Kristen harus menguduskan diri? Ya, penjelasannya sangat sederhana karena penebusan kita dilakukan menggunakan darah Kristus. Charles Spurgeon berpendapat, dikatakan bahwa makin seorang hidup dekat dengan Allah, makin hebat ia berkabung atas hatinya sendiri yang jahat. Dan makin tuanya menghormatinya dalam pelayanannya, makin kejahatan daging menjengkelkan dan menggodanya hari demi hari. Saudara, arti dari pendapat Spurgeon ini artinya bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita percaya kepada Dia, semakin kita terus giat di dalam iman melayani Tuhan, dan semakin seharusnya kita merasa berkabung atas hati kita. Karena apa? Karena kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kita membutuhkan Dia adalah Sang Penebus. Karena kita merelakan hati kita dan kita sungguh-sungguh memahami, mengerti bahwa Dia adalah Allah yang sudah mati bagi. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita berkabung bahwa kita tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh karena penebusan Tuhan, maka kita mengalami pendamaian dengan Bapa di surga. Dan saudara, Tuhan menghargai dan menghormati kita. Semakin Dia menghargai kita, semakin Dia menghormati kita, semakin kejahatan, semakin daging yang ada dalam tubuh kita ini semakin menjengkelkan katanya, dan semakin menggoda kita. Untuk apa? Untuk kita jatuh di dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap bertahan, tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penebusan Kristus telah terjadi di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Karena itu beberapa hal yang sudah saya seringkan bersama-sama dalam channel ini, bahwa penebusan disediakan oleh Allah. Atonement itu bagi seluruh dunia. Tapi hanya efektif kepada siapa? Hanya efektif kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengimani bahwa Dia sudah mati di atas kayu salib, darahnya sudah tercurah bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Redemption itu, penebusan itu, pendamaian itu kita alami dalam hidup kita. Tetap percaya dan yakinlah, Kristus sudah mati, darahnya sudah tercurah bagi kita, menebus setiap dosa kita. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti dan memahami bahwa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Semakin kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah menebus dosa. Kita tidak ada artinya apa-apa. Kita tidak ada kemampuan apa-apa. Apa yang menempel pada kita? Apa yang melekat pada kita? Harta, kekayaan, jabatan. Secara sosial mungkin kita memiliki sosial atau status yang tinggi, yang hebat. Itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak mengalami redemption, kalau tidak ada penebusan Kristus di dalam hidup kita. Apa yang ada pada kita tidak bisa menebus dosa kita. Sekali lagi, yang hanya bisa menebus dosa saudara dan saya, dosa kita semua, itulah darah Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.